Tarian Yogyakarta. Yang saya hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Bali Catur beserta jajarannya. Yang saya hormati bapak-bapak dari CIMB Niaga Syariah. Yang saya hormati para peserta pelatihan semuanya, dari pengurus masjid, takmir masjid di wilayah Kelurahan Bali Catur. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Iman dan jajarannya, serta Bapak Ibu remaja masjid yang saya banggakan, remaja Masjid Al-Iman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya pada malam hari ini akan membawakan acara pelatihan manajemen memakmurkan masjid yang alhamdulillah pada malam ini dilaksanakan di Masjid Al-Iman Ngarat. Serangkaian acara sudah disusun pada acara malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Takmir Masjid Al-Iman, sambutan yang kedua dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Bali Catur. Kemudian dilanjutkan paparan dari CIMB Niaga Syariah terkait program kemitraan masjid. Kemudian yang kelima acara inti pelatihan. Kemudian dilanjutkan tanya jawab dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka bersama acara malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ridho Nasrullah. Ada Mas Ridho, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmad dhalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Rido. Semoga acara pada malam hari ini bisa berlangsung dengan lancar dan insya Allah nanti membawa manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang kedua yaitu sambutan pertama dari Ketua Takmir Masjid Al-Iman kepada Bapak Anton Resparianto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ustadz kita, Bapak pimpinan ranting Muhammadiyah, serta Bapak semua yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama Takmir Masjid Al-Iman mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak semua yang telah sudi menghadiri pada acara pelatihan manajemen pemakmuran masjid ini. Begitu pula kami atas nama Takmir minta maaf apabila di dalam menyediakan tempat dan menyambut bapak-bapak semua kurang berkenan di hati bapak-bapak semua. Bapak serta ibu-ibu semua ini, yang ibu tadi belum disebut ya, ternyata ada ibu-ibunya. Pada malam hari ini di masjid yang belum jadi, yang baru kira-kira 80% ini pembangunannya, kita bersama-sama akan mendapatkan transfer ilmu bagaimana cara mengelola untuk memakmurkan masjid nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Barangkali acara ini, setahu saya mengenai tema ini untuk memakmurkan masjid ini baru ini ya dibicarakan, dan ini merupakan satu tema yang menarik. Maka dari itu marilah kita nanti bisa melakukan transfer dari bapak kita dan kita bisa melakukan diskusi bersama-sama. Maka tadi saya minta kepada pembicara kalau bisa diadakan moderator tadi untuk membagi waktu acara diskusi. Dalam acara transfer pengetahuan pengelolaan masjid itu nantinya, barangkali nanti kita bisa mengambil semua apa yang diberikan, atau barangkali hanya sebagian semua, karena ilmu itu sifatnya adalah aplikatif. Ada yang bisa dikasihkan semua dan ada yang tidak. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita tunggu saja daripada Ustaz kita di dalam penyampaiannya. Barangkali saran dari saya atas nama Takmir Masjid Al-Iman kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Anton Resparianto, Ketua Takmir Masjid Al-Iman Marat. Bapak Ibu, sambutan yang kedua dari pimpinan ranting Muhammadiyah Bali Jatuh kepada Bapak Ustadz Imam Sukiman, disilahkan. Monggo Pak. Itu tadi foto yang mantan ya? Iya, kalau yang bukan mantan saya kan lupa. Kalau di ininya, di profilnya juga mantan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الذين والحترات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد. Ustaz kita yang saya hormati, Bapak Tamir, semuanya, hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, meski agak terlambat saya bisa sowan karena tadi ada kajian maghrib sampai isya di Mode tiap malam Rabu, jadi agak telat. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah. Angan-angan ini saya sudah punya lama karena saya merasakan sendiri bahwa ketamiran kita itu baik di Muhammadiyah apa di luarnya itu biasanya jadi tamir itu saja sampai mati. Yang kemudian di situ kadang-kadang yang agak menyedihkan itu keuangan juga dipegang oleh ketua takmir. Nah, jadi ini jadi sangat prihatin. Kemudian rapatnya jarang-jarang, kalau dialami ini jarang-jarang pada momen saja. Ada yang ada laporan itu tidak pernah rapat sama sekali. Itu kan prihatin sekali. Jadi semula ini memang masih lingkupnya kecil. Saya berpikir PHBI yang ada di lapangan Bali Catur yang saya inginkan dekat-dekat sehingga kita dimulai dari kecil. Tapi Ustaz Sugeng karena menghadirkan Ustaz kita dari Jogokarian mungkin sedikit Pak. Makanya pada malam hari ini kita menghadirkan dari mungkin dari PRM Bali Catur juga selatan juga ada nih. Ya, pokoknya yang bisa nggak mau ada nggak mau. Sumber ada sumber. Nah, jadi yang seperti ini rada itu. Saya ukuran api mas ibu masih lapor, tapi mas tahu laporan ini. Oleh karena itu malam ini adalah malam kita Mas. Jadi sih Mas Herman, itu ya, baru kali ini ya memang baru kali. Dan semula hanya di lingkungan lapangan Bali Catur, nyambung jalan pasean itu saja bareng gitu. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan momentum pertama yang membangkitkan kita untuk mengelola masjid, baik keuangan, kemudian kemakmurannya terutama jamaahnya dan kemakmuran jamaah ini yang perlu juga. Kemakmuran masjid, kemakmuran jamaah masjid ini yang perlu kita adopsi dari Jogokarian. Katanya saldo kas itu selalu nol, dinolkan gitu untuk dimanfaatkan. Yang itu udah dinolkan yang rumah pembayar listrik dan gue. Maka terima kasih Ustaz dari Ustaz kita dan kawan-kawan ada bersama. Terima kasih, nanti kita mohonkan penyampaian secukupnya, ya tentunya dialog juga akan penting. Dan kita tak lupa dari Takmir Masjid Al-Iman saya ucapkan terima kasih. Masjid ini sangat megah dan ke depan harus jadi mau saya jadikan masjid unggulan di Bali Catur. Jadi PRM Bali Catur gagas ini, wah layak ini. Maka saya dijauhi ngaji akad apa maksudnya? Saya tak tandangi subuh nyam. Itu dari contoh menang. Terima kasih kepada semuanya, Ustaz kita dan kawan-kawan dan dari ini ya. Kerja sama dari Niaga Syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz Imam Sukiman yang sudah memberikan sambutan selaku penyelenggara dari PRM Bali Catur. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang selanjutnya itu paparan dari JIMB Niaga Syariah terkait dengan program kemitraan masjid. Untuk itu kepada Mas Robi dan tim dipersilahkan monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Robi Edi Putra, setarakan saya Mas Joko Sukanto. Terima kasih banyak sebelumnya. Yang saya hormati Bapak Pakar Masjid Al-Imanyaran, Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Jakarta Bali Jatuh, bersama ustaz kita dari Masjid Jogokarian, sama yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang hadir di Masjid Al-Imanyaran ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami mendapatkan kesempatan berbagi ilmu dari kami, bahwasanya sesuai dengan tema pada malam hari ini, tema bagaimana cara memakmurkan masjid supaya mungkin lebih dari kami dari sisi keuangan, untuk mengelola keuangan supaya masjid itu bagaimana sih bisa makmur, itu seperti apa, bagaimana pengelolanya seperti apa. Di sini kami perkenalkan diri dulu, kami dari Bank CIMB Niaga Syariah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, CIMB Niaga ini oposisi siapa, bank apa, dan bagaimana, mungkin menurut saya kalau masih asing. Ini kan dari Bank CIMB Niaga ini kami jaringannya sudah merambah ke ASEAN, lalu ke Asia juga, bahkan sampai ke Amerika juga jaringan kami ini. Nah, saya cukup kelihatan gitu untuk di layar. Nah, jadi saya ulangi, kami masuk jaringannya dari ASEAN, CIMB Bank, tidak hanya di Indonesia saja. Jadi nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu pindah ke ASEAN atau ke negara-negara Asia, maka frekuensi Niaga bisa digunakan sampai ke beberapa negara-negara yang ada di layar berikut. Nah, tugasnya di Indonesia sendiri kami total ada 411 jaringan langsung di Indonesia, 328 cabang, ada 37 juta lounge, 34 kas mobil, dan 18 kios. Jadi alhamdulillah kami termasuk bank di buku 4, setara dengan bank BUMN, mungkin Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan kami adalah 2 dari bank swasta yang masuk ke buku 4 selain BCA. Nah, itu sikat aja, next. Nah, pertama untuk program memakmurkan masjid dan hal keuangan, mungkin selama ini kekhawatiran yang ada di masjid adalah mensewu pencurian kotak amal. Nah, mungkin beberapa masjid kan banyak sekali kejadian, mungkin mensewu itu masjid baru gitu Pak, gitu. Masjid baru mensewu pakai CCTV mungkin belum terpasang. Nah, kalau misalkan ada CCTV mungkin aman, bisa ketahuan nih. Nah, sekarang mungkin alternatif lainnya yang mana untuk mengurangi misalnya kan kalau jamaah datang ke masjid ingin sedekah, masukkan uang ke kotak amal berupa uang cash. Sekarang mungkin mau nggak mau karena zaman modern, kita harus mengikuti istilahnya cashless semuanya kan. Mungkin saya bapak ibu mungkin ada yang kerjaannya sambil Grab, Gojek, mungkin Shopee. Nah, sekarang mungkin semua anak-anak muda terutama dari kami mewakili mungkin sudah punya aplikasi-aplikasi e-wallet namanya itu kan, seperti GoPay, OVO, Dana, Shopee Pay, dan lain sebagainya. Nah, di sini CIMB Niaga bisa memberikan atau membukakan rekening masjid yang mana nanti bisa dimanfaatkan untuk wadah sebagai andalan kris. Sekarang kalau mau sedekah aja, mau donasi, cukup scan aja lewat HP masing-masing. Nah, misalkan ada kata ada jamaah yang mungkin sholat Jumat atau mungkin ada kegiatan pengajian atau mungkin sekedar mampir sholat ke masjid yang ada di tempat jenengan. Nah, itu ingin bersedekah, mungkin tidak bawa uang cash sekarang, mungkin jarang, tapi ada di situ, ada di kotak amal sudah tertangkal kris. Nah, cukup scan aja semuanya dari sumber dana apapun dari CIMB Niaga. CIMB Niaga ini bisa menerima semua transferan dari bank manapun.
mungkin di bank lain, mungkin Bank Mandiri, BRI, BCA, ada mobile banking juga bisa menerima masukan transferan dana dari kris ke kris yang ada di katakanlah di Kota Amal di Masjid Al-Iman, seperti itu. Nah, atau mungkin misalkan dari mbak remaja masjid atau mungkin ada yang pengajian, mampir sholat, saya ingin sedekah, sama saya uang saya itu uang digital saya ada di GoPay atau di ShopeePay, biasa buat belanja, nah saya ingin sedekah sekitar 5.000. Nah, saya scan ke kotak amal yang ada krisnya, masuk. Nah, untuk sistem kris dari Sinergika sendiri ini bersifat statis, jadi bisa langsung dikontrol oleh sumber dana. Nanti prosesnya memang ada sumber dana yang ada di atas nama masjid. Contoh Masjid Al-Iman ini kita bukan di atas nama Masjid Al-Iman, kita bukakan kris. Nah, nanti semua laporan yang ada jamaah scan kris ini semua akan detail, di jam berapa, hari apa, dari rekening siapa, misalkan termasuk ini dari BO, dana, dari rekening Bank Mandiri atas nama ini. Nah, sedetail itu bisa dari para pengelola masjid bisa cek, dan itu pasti aman karena uang masuk ke rekening. Kalau misalkan andai kata amit-amit ada yang ngambil pun, mungkin yang bisa dibobol adalah sisa uang yang pakai cash, tapi masih bisa diamankan dari uang yang masuk ke rekening hasil dari scan kris itu. Nah, ini adalah salah satu contohnya untuk bisa dari pengelola segi keuangan masjid supaya lebih aman aja, karena sekarang memang lebih ke zamannya cashless. Ini Mas Joko. Nah, yang kedua ini untuk tambahan bagi Bapak Ibu dan Bapak takmir masjid, bisa istilahnya mengelola masjid ini menjadi sebuah suatu lembaga atau mungkin kumpulan yang bisa memfasilitasi para jamaah atau mungkin di desa-desa yang ada di kampung masing-masing yang ingin mendaftarkan haji. Di sini kami ada haji reguler dan juga haji khusus. Dan untuk takmir masjid, sebagai contoh mungkin Masjid Al-Iman ini bekerjasama dengan CMB Niaga bisa menjembatani para calon jamaah yang mungkin para warga sekitar yang ingin mendaftarkan haji. Nanti di kami ada sponsorship khusus untuk nanti bisa diterima oleh si takmir masjidnya, dalam ini si masjidnya Pak Ibu. Masjid saya mungkin sebagai perwakilan aja karena selaku ketua. Nah, masing-masing pendaftaran jamaah haji reguler akan mendapatkan sponsorship 300.000 per jamaah. Nah, kalau untuk andai kata ada yang mendaftar khusus, itu sponsorshipnya 50 US dollar atau mungkin di Indonesia kan kurang lebih sekitar 750.000 per jamaah. Nah, itu bisa masuk ke rekening masjid. Itu nanti bisa dimanfaatkan untuk keperluan kemakmuran masjid. Nah, ini sebagai salah satu program juga mengenai masjid, terutama Masjid Al-Iman ini bisa mendaftarkan atau bisa menerima pendaftaran bagi para warga yang ingin menunaikan ibadah haji. Nah, mungkin di sini ada masalah biaya kunjungan dan sebagainya, uang dan sebagainya. CMB Niaga bisa memberikan solusinya Bapak Ibu. Misalkan saya ingin mendaftar, cuma uang kami itu belum cukup, katakanlah kurang lebih 25 juta dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa kami berikan solusinya. Kami ada dalam dana talangan haji. Nah, ini istilahnya contoh formatnya, cara cepat mewujudkan niat daftar haji. Ini ada dua cara, tunai maupun dengan cara pembiayaan. Nah, dalam hal ini pembiayaan ini adalah mungkin secara keuangan, mungkin sebagai warga saya untuk membayar sekian 10 juta, saya masih kekurangan uang. Nah, cuma saya ingin karena daftar tubuhnya terlalu, saya kan cukup lama juga, saya ingin mengunci dulu biar dapat porsi haji. Nah, di sini kami ada sistem pembiayaan support kami dari BRT, KSPBS, sama sistemnya saya finance. Nah, fasilitas pinjaman dari mitra kami CMB Niaga dapat dibayarkan rutin setiap bulan dengan arah perjanjian sesuai dengan prinsip syariah pastinya.
Jadi kami ada supporting bagi warga yang ingin istilahnya membeli porsi haji, namun secara keuangan belum bisa secara tunai untuk membeli porsi. Kami bisa support dengan dana talangan haji dari rekan kami. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai haji. Nah, lalu di CIB Niaga juga ada program komunitas, ini lebih meningkatkan keuangan masjid atau tambahan untuk mungkin contoh Masjid Al-Iman ini sedang pembangunan atau mungkin renovasi. Kami juga ada program mengenai komunitas atau komunitas sponsorship ini. Di sini kira-kira ada 2 skema, yang sistem berbadan hukum sama non berbadan hukum atau non legalitas. Jadi misalkan contoh Bapak Masjid Al-Iman ini ingin menjembatani lah istilahnya bagi warganya yang ingin gemar menabung. Kami dari Bank CIB Niaga berpartner dengan katakanlah Ketua Takmir Masjid Al-Iman. Saya misal warga, dan kami minimal ada 25 warga ya, 25 orang dari kami minimal. Jika menabung di Bank CIB Niaga dengan setoran awal, kita 2 variasi. Yang pertama itu jika ada masjid ini sudah ada legalitasnya, ada badan hukumnya, maka dan sponsorship itu bisa diterima minimal 100.000 jika ada warga yang membuka rekening CIB Niaga dengan setoran awal 1 juta. Nah, jika ada warga yang ingin membuka rekening CIB Niaga dengan setoran awal 10 juta, nanti ada sponsorship senilai 300.000. Nah, ini sponsorship ini memang minimal harus ada 25 orang yang membuka rekening ke CIB Niaga, yang mana nanti sponsorship itu akan masuk ke rekening masjid misalnya, atau mungkin bisa dilakukan ke rekening ketua takmir dalam hal ini untuk yang sponsorship skema bawah. Skema bawah itu adalah skema yang tanpa badan hukum. Mungkin masjid katakanlah belum punya badan hukum. Dengan skema yang lebih kecil, jika ada warga yang ingin menabung bisa fasilitasi dengan membuka rekening bank CIB Niaga Syariah. Ada 2 skema, setoran awal 250.000 akan mendapatkan dana sponsorship untuk masjid itu senilai per akun 25.000. Jika ada setoran 500 itu, maka si masjid itu akan mendapatkan sponsorship senilai 50.000. Katakanlah 25 minimal 25 orang mendaftar, maka yang bisa didapatkan bisa 25.000 dikalikan 25 atau 50.000 dikalikan 25. Dengan maksimal sponsorship masing-masing bisa mencapai 10 juta rupiah. Nah, ini adalah program-program yang mana bisa menjadi jalan istilahnya takmir masjid atau mungkin pengelola masjid supaya tidak hanya dari katakanlah sedekah atau mungkin bisa mengembangkan dengan program-program dari kami, sama dari CIB Niaga tadi mengenai program pendaftaran haji maupun program community ini dalam arti bagi warga yang ingin menabung buka rekening, ingin mengelola keuangan, menabung, dan yang pasti kami di CIB Niaga siap menjemput bola. Jadi tidak usah mensewu, mungkin biasanya harus datang ke Bank CIB Niaga. Bank CIB Niaga di mana sih? Jauh, mungkin kebetulan kantor kami di Jalan Jenderal Sudirman 50 Bapak Ibu di kota Jogja, mungkin dari sini lumayan dikit. Mungkin ada juga yang paling dekat itu di Jalan Kemudian ada kantor cabang kami. Kalau kantor pusat kami di CIB Niaga Syariah berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 50 Yogyakarta. Nah, jangan khawatir kalau insya Allah nanti sebagai contoh Masjid Al-Iman Angaran ini bekerjasama dengan kami siap untuk menjemput bola. Kata ada warga sekitar atau mungkin nggak usah katakanlah di Masjid Al-Iman Angaran ini, mungkin di masjid Bapak Ibu ya yang undangannya ada di sini ingin bekerjasama dengan kami siap melayani jemput bola menyesuaikan tempat-tempat masjid dari panjenengan sedoyo. Nah, mungkin ini kurang lebihnya. Yang pasti kami sebagai salah satu wadah insya Allah menjadi alternatif Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana cara mengelola keuangan, mungkin mengembangkan masjid dengan jalan biar sedikit istilahnya kita berikan
case atau kita berikan, oh Masjid Al-Iman tuh ternyata bisa ya buat daftar haji, oh bisa ya buat kalau saya ingin menabung bisa jauh-jauh ke Bank CIMB Niaga sana, oh bisa difasilitasi sih oleh Masjid Al-Iman ini. Nah, ini yang suka ya maksudnya. Nah, kurang lebih ini program CIMB Niaga Syariah kami berjaga itu Bapak. Kalau ada pertanyaan dari kami, monggo barangkali 1-2 menit sebelum masuk ke materi selanjutnya. Mungkin contohnya, contoh yang sudah memanfaatkan. Contoh yang sudah memanfaatkan jamaah nih. Kalau selama ini kebetulan di masjid kemarin itu bersama Osman saya kami ada masjid di dan kampus UI. Memang kami kerjasama, ada selain nasabah kami juga UI itu di masjidnya kami pasang kris, dan juga kami ada kerjasama tadi community itu yang skema ini. Kebetulan kan situ memang ada dosen, karyawan, dan mungkin warga sekitar yang ingin istilahnya buka rekening CIMB Niaga diwadahi oleh panitia masjid atau pemilik masjid tersebut, maka kita masjid tersebut akan mendapatkan dana katakanlah 50.000 dikalikan 25 si nasabah ya, atau si 25 orang yang membuka rekening CIMB Niaga. Nah, kalau untuk mengenai haji contoh yang program tadi Bapak, itu menurut saya Mas Joko yang selama ini mungkin di luar kota ya, yang sudah terjadi di luar Jogja gitu. Mohon izin menambahkan ya Pak ya. Kebetulan saya memang sudah hampir 8 tahun Pak di Haji dan Umroh saya di Niaga Syariah. Nah kebetulan kalau kami yang banyak join untuk program ini di Kebumen dengan Kementerian Agama itu, kami di kantor Kementerian Agamanya buka cabang Pak untuk layanan hajinya. Nah ini juga berkembang ke beberapa masjid. Sebenarnya kami masuknya ke masjid, tapi nanti yang bermitra sama kami itu biasanya nggak takmirnya. Nanti biasanya kalau di Kebumen itu kebanyakan kan NU ya Pak ya. Jadi nanti bisa dari ranting NU-nya. Terus kalau di Wonosobo sama juga halnya Pak. Jadi dari ranting NU-nya atau mungkin dari Muhammadiyahnya monggo saja. Prinsipnya dari kami adalah layanan haji saat ini itu dilaksanakan secara digital Pak. Jadi semua pakai aplikasi. Pendaftaran mulai dari pembukaan rekening itu kami pakai aplikasi, nggak perlu datang ke kantor bank. Kemudian untuk penyetoran dananya itu bisa melalui BRI. Kalau BRI kan yang dekat dengan kantor-kantor atau masjid-masjid ya Pak, dimanapun ada. Jadi nggak harus ke kantor bank kami, bisa ditransfer lewat BRI. Kami kerjasama dengan BRI. Nah kemudian untuk mendaftar hajinya sendiri untuk porsi haji reguler itu melalui Haji Pintar Bapak Ibu semuanya. Jadi sekarang dari Kementerian Agama itu ada aplikasi Haji Pintar. Ini yang digunakan untuk mendaftar haji, melayani di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa case dari kami itu untuk TKI, TKW yang pengen daftar haji itu bisa sekarang secara online. Nah kami memang yang disampaikan Mas Robi, jadi kami bergerak ke masjid tujuannya untuk apa? Untuk agar dana sponsorship yang kami ada itu bisa kami sumbangkan ke masjid, daripada kalau jamaah daftarnya sendiri-sendiri ke berbagai bank, kemudian ke kantor Kementerian Agama langsung, itu kan dari masjid sekitarnya nggak mendapatkan apa-apa ya Pak ya. Nah harapan kami kalau ini dikoordinasi dari takmir masjid, warga sekitarnya kalau mau daftar haji bisa kabarin takmir dulu gitu, nanti kami layani. Nah yang dari kami yang tadi disampaikan oleh Mas Robi, kalau jamaah tersebut mendaftarkan haji reguler, kami akan sumbangkan 300.000. Itu misal Bapak A gitu ya, pengen daftar haji sekeluarga 4 orang gitu. Nah lewat takmir masjid di Ngaran ini, maka nanti 300.000 kali 4 orang ini ketemu 1.200.000. Itu nanti kami akan transferkan ke masjid. Jadi daftar haji juga sekaligus nanti membawa manfaat ketika daftar. Nah mudah-mudahan nanti juga pada akhirnya kan menumbuhkan semangat untuk warga yang lain untuk mendaftar haji. Mungkin itu Bapak. Kalau yang di Jogokarian sendiri yang sudah dilaksanakan?
Belum ya Pak ya. Jadi ini mitra. Jadi kayak mitra gitu ya. Iya. Nanti kami ini memang baru mulai sih Pak, program baru dan mungkin 2025 sekedar info. Jadi kami saat ini masih bergabung dengan Bank Konvennya. Nah 2025 kami transisi berpisah, akan murni menjadi Bank CIMB Niaga Syariah. Kalau yang sekarang masih menjadi satu Pak kantornya, Konven dan Syariah. Tapi 2025 kami akan pisah. Nah seketika pisah maka kami ingin benar-benar murni Syariah, sehingga kami ingin merangkul ya masjid-masjid, kemudian komunitas-komunitas Islam. Kami ajak apa yang bisa kami berikan, manfaat apapun itu. Kalau perbankan syarat dengan dana-dana tunai, mungkin itu kami juga akan berikan. Nah mungkin satu lagi Bapak yang kami juga sudah salurkan ke berbagai masjid dan musola yang memang saat ini kami salurkan ke beberapa kementerian agama di Purworejo, kemudian Kebumen, kemudian Banyumas dan beberapa kota di Jawa Tengah. Itu kami ada namanya dana Qardul Hasan Bapak Ibu. Dana Qardul Hasan ini dana kebajikan dari kami yang kami salurkan untuk kepentingan umum, yang saat ini kami berikan ke pembangunan masjid, pembangunan musola, pengadaan mobil ambulan gitu-gitu. Nominalnya cukup lumayan. Terakhir kami di Kebumen, Kementerian Agama Kebumen itu menyalurkan 75 juta. Kemudian di Kementerian Agama Purworejo itu kurang lebih 60 juta. Kemudian kalau di Jogja sendiri ke beberapa sekolah Muhammadiyah kami juga menyalurkan dana yang sama untuk pembangunan masjid. Salah satunya yang terakhir di SD Muhammadiyah Karangbaru Yogyakarta, nominalnya 50 juta. Nah ini memang berdasarkan proposal, monggo mungkin kalau nanti ada pengajuan seperti itu salurkan saja kepada kami, nanti kami akan terima dan kantor pusat ada komite sendiri yang nanti akan menilai kemudian kelayakannya berapa berdasarkan proposal itu. Nah kalau itu disetujui, insya Allah itu akan bermanfaat Pak. Mungkin nanti juga masjid ini kami coba akan diskusikan di kantor. Kalau mungkin memang ada proposal pengajuan, kami akan salurkan untuk dana koordinasinya itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nah mungkin sudah cukup Pak. Terima kasih. Ini Mas. Cukup mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa sekali. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kami Bank CIMB Niaga Syariah, dan mohon maaf kepala cabang kami Bapak Edi tidak turut hadir ke sini, tapi menitip salam ke Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan kita semua bisa memulai sinergi yang bagus dan bisa memakmurkan masjid sama-sama. Mungkin itu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Robi dan Mas Joko dari Bank CIMB Niaga Syariah yang sudah memaparkan terkait dengan program-program. Bapak Ibu yang saya hormati, tiba saatnya kita masuk ke acara inti pada malam hari ini, yaitu pelatihan manajemen memakmurkan masjid yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Gita Weli Aryadi SSI. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa beliau ini adalah pengurus di Masjid Joko